Mama, apakah Mama baik-baik saja? Nah, kamu akan membayar. Kau bajingan. Bagaimana caramu mengemudi? Kau buta. Turun sini keluar dari mobil. Ayah, Saya suruh kau turun, kau tidak dengar. Orang ini terlalu agresif, ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus menelepon polisi. Sudahlah, jangan berdebat dengannya. Biarkan dia pergi. Turun sini akan kupatahkan kakimu. Istri. Bukankah ini Mercedes yang tadi? Tadi itu bukan benar-benar kakakku kan? Mari masuk. Istri. Mama, apakah Mama baik-baik saja? Aku baik-baik saja, itu hanya benturan. Kamu anak. Seluruh keluarga kembali untuk tahun baru. Nak, perut bibimu besar. Jauhi dia jika terjadi sesuatu, kau yang akan disalahkan. Senji Putra Senfeyu. Kakak Anda. Tidak masalah, lupakan saja. Ini tahun baru. Jangan kita pikirkan lagi. Ayo pergi. Pergi. Mengapa perutmu sangat besar? Karena ada bayi kecil di sini. Kamu bisa menyentuhnya dengan lembut. Mama, Anda. Bisakah Anda mengendalikan anak Anda? Bisakah perut wanita hamil ditepuk sembarangan? Apa yang kamu teriakan? Seberapa kuat tenaga menepuk anak? Jadi kenapa hanya sentuhan ringan membuatnya sangat tidak nyaman? Tepat sekali. Kalian semua sudah dewasa sekarang. Sampai turun ke tingkat anak kecil. Tepat sekali. Seolah-olah tidak ada orang lain yang pernah hamil. Mengapa kamu bersikap begitu dramatis di depan ibu dan ayah? Seolah-olah kamu telah menderita ketidakadilan besar. Itu hanya tepukan, tentu saja Anda berlebihan. Saya memanjakannya. Ibu anak seperti ini. Aku mau ke kamar mandi. Nak, ayo kita pergi, jangan bermain dengan mereka. Ada apa? Kamu tidak terluka? Tian-Tian. Jici. Apakah kamu baik-baik saja? bukan itu aku, dia yang melakukannya. Mama, aku tidak menyentuh botol itu. Itu dia, aku melihatnya memecahkannya. Aku tidak. Jici, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu memecahkan anggur ini? Jici, kamu beritahu ibu. Katakan yang sebenarnya, aku ingin lihat. Siapa yang berani menindas putraku? Jangan salah menuduhku. Luaran kau bilang kau sudah dewasa. Mengapa kau berdebat dengan anak kecil? Kakak, ini bukan tentang memecahkan sesuatu. Anak sekecil itu sudah berbohong dan menyalahkan orang lain. Ini adalah masalah karakter. Shen Luoren, apa maksudmu? Jadi kamu mengatakan, aku tidak membesarkan putraku dengan baik. Jici, kami biasanya sangat baik. Dia tak mungkin lakukan itu. Aku melihat kakak menggunakan pistol mainan dan memecahkan botol itu. Dan kau pembohong kecil. Kurasa kaulah yang memecahkannya. Keluarga gembel. Kau pikir beli anggur murah saja cukup membuatmu menjadi orang yang lebih hebat. Bahkan pecahan kaca kecil ini pun menggores Jici kita. Bahkan sedikit saja, aku akan membuatmu membayar sampai kau bangkrut. Ini tahun baru. Apa yang Anda perdebatkan? Ibu, apa yang ibu lakukan tidakkah ibu lihat? Cucumu akhirnya kembali untuk tahun baru. Dan dia dituduh secara salah seperti ini. Dan ibu tidak akan melakukan apa-apa tentang itu. Mama anggur yang kuberikan pada papa pecah. Tapi tidak ada yang mengaku sekarang. Apa masalah besarnya? Damai dan aman setiap tahun. Niat jahat macam apa yang kau miliki? Kalian berdua harus meminta maaf kepada putraku hari ini. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. Kalian berdua miskin baiklah. Tetapi anak ini tidak punya sopan santun. Perlu lebih banyak disiplin. Luoren, cepat minta maaf kepada ipar Anda. Apa kau dengar itu, Mama? Mama, bukankah ada pengawasan di sana? Baiklah. Karena itu, masalahnya mari kita periksa rekaman pengawasan. Lihat. Ayo. Semuanya lihatlah. Sekarang benar-benar jelas.
Adik ipar minta maaf kepada Tian-Tian. Minta maaf untuk apa? Anakku cuma tak sengaja jatuhkan anggur murahmu. Apa masalah besarnya? Adik ipar ini bukan tentang barangnya sendiri. Anak sekecil itu sudah berbohong. Dan dia bahkan menyalahkan orang lain. Apalagi kamu juga salah menuduh putriku. Shen Luoren omong kosong apa yang kau katakan? Itu hanya sebotol anggur murahan. Harus dengar orang tua terus. Aku hanya memintamu untuk membersihkan dan meminta maaf. Tidak bisa membersihkan sedikit pun. Lantai penuh dengan pecahan kaca. Jika putraku tergores, bisakah kau menanggung ganti ruginya? Baiklah, ibu akan menyapu. Baiklah. Mama. Lupakan saja. Biarkan saja. Aku lihat bahwa di rumah ini tidak ada tempat bagi kami berdua, ibu dan anak. Jici, ayo ikut ibu cari kakek dan main. Wanita jahat. Papa. Papa. Jici. Papa. Papa. Di mana Jici jatuh? Apakah sakit? Papa, bagaimana kabarmu? Kondisi jantung papa kambuh. Cepat ambil obatnya. Ayah, Pak tua, ada apa? Mama, obatnya. Obatnya ada di tas ayahmu. Cepat, cepat, cepat. Ada apa? Nak, kau baik-baik saja. ini obatnya ayah. Ayo minum obat. Perlahan. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda merasa lebih baik, ayah? Ayah, ini adalah penyakit yang kau timbulkan sendiri. Kau tidak bisa menuduh Jici kami secara salah. Di saat seperti ini, kamu masih membela anak itu. Papa, mari kita ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak perlu, Nak. Bukan apa-apa. Sedangkan saya. Tadi malam. Saya tidak tidur nyenyak. Ayah, ini benar-benar bukan apa-apa. Saya baik-baik saja, Nak. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat. Jika ayah bilang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Ayah hanya lelah bermain dengan cucunya. Luoren, kamu cemburu. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Kau iri karena aku punya anak laki-laki. Sementara kau hanya seorang gadis. Kakak, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Apa yang terjadi menurut pendapatku? Hanya saja Jici kita menjatuhkan sebotol anggur murahan miliknya. Dia masih marah besar tentang itu. Kalian semua Berhentilah berdebat. Anak laki-laki. Sedikit nakal itu wajar. Hanya saja, sekarang stamina saya tidak bisa mengimbangi lagi. Luoren, kamu lihat itu? Ayah senang bermain dengan Jici kita. Apalagi yang harus kau katakan kali ini? Dan sebotol anggurmu yang tidak berharga itu, kami akan mengganti ruginya saja untukmu. Jangan biarkan orang lain menginginkannya. Bukankah Anda mengatakan ini? Ya, itulah tepatnya yang kukatakan. Sekarang bawakan aku fakturnya. Keluarga kami punya apa yang dibutuhkan. Kami tidak kekurangan itu. Kami akan mengganti ruginya. Baiklah kakak, aku akan memberimu muka. Ini simpan kembaliannya. 200. Anda lihat sendiri berapa harganya ini. Itu 4 juta. Kau mau kakak dan mereka bangkrut karena ganti rugi. Saya hanya ingin memberi mereka pelajaran. Aku tahu. Papa juga punya penyakit jantung. Tahan saja. Barang murahan tanpa merek. Tidak perlu ganti rugi. Aku tahu itu tidak berharga. Ayo pergi, Nak. Ayo kita bermain di seberang sana. Mari kita pulang. Kakekku membelikannya untukku. Nak, jangan sentuh itu. Mengapa semua kura-kura saya mati? Saya sudah lama memelihara kura-kura ini. Saya sudah menyayangi mereka. Tapi mereka baik-baik saja sebelumnya. Bagaimana mereka bisa mati begitu saja? Siapa yang melakukan ini? Pak tua, jangan marah lagi. Aku tidak sengaja melakukannya.
Hei, jangan takut, nak. Bukankah itu hanya beberapa kura-kura yang mati direbus? Aku akan belikan 10 lagi untuk kakak, kepala kura-kura saya. Anak-anak jarang bisa datang berkunjung. Biarkan saja. Luoreng, anakku membuat kesalahan. Aku akan membayarnya. Bagus, kura-kura ini dihitung dengan 91 sebelumnya. Jadi kami akan mengganti rugi 200 untukmu. Ambil atau tinggalkan suami. Berikan uangnya. Ambil, itu sempurna. Sempurna. Menghemat kesulitan kita mencari kembalian. Syukurlah kura-kura bau itu, Dylan. Cici, menjauhlah dari akuarium itu. Shen Luoren, apa yang kamu lakukan? Kami sudah membayar uang ini. Kamu simpan sendiri. Nak, jangan pedulikan dia. Bermainlah sesukamu. Hancurkan apapun yang ingin kamu. Tumpah, aku bilang padamu, Shen Luoreng, jika kau tidak tahan dengan keluarga ini, maka cepatlah kembali. Aku kembali untuk menemui mama dan papa. Lihat ayah ibu, kau ingin lihat rumah ini kan? Aku putra sulung keluarga Shen. Dia adalah cucu tertua keluarga Shen. Rumah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah. Jika tidak ada yang menyambut kami, maka kami akan pergi. Tian, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Apakah Anda baik-baik saja? Apakah sakit? Tian sakit. Shen Luoren, kamu sudah dewasa mau pukul anak kecil. Anakku tidak melakukannya dengan sengaja. Saya melihat dia sengaja mendorong Tian. Dia hanya tidak melakukannya dengan sengaja. Putrimu bukan wanita muda yang dimanja. Apakah dia benar-benar selemah itu? Kamu sudah dewasa, apakah kamu punya akal sehat? Berdebat dengan anak kecil di sini. Aku akan lihat apakah kamu berani menyentuh putraku. Menurutku kamu yang paling tidak masuk akal. Shen Luoren, beraninya kamu memukulku. Adik iparku sudah keterlaluan. Begitu dia masuk, dia berani memukul adik iparnya. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Shen Faiyu, ada apa denganmu? Apakah kamu akan melakukan sesuatu tentang ini? Kalau kau tidak berbuat apa-apa, aku pulang ke rumah orang tuaku. Liu Yang, cepat bangun. Mari kita bicarakan ini dengan benar. Ibu menyingkirlah ke samping. Dasar wanita tua yang pilih kasih. Kau gadis kecil, beraninya kau memukul istriku. Aku. Kau berani memukul. Suami. Aku melihatnya dengan jelas sekarang. Keluarga mereka ini. Mereka hanya ingin menindas keluarga kita sampai mati. Kurasa kita harus memanggil polisi. Kita panggil polisi. Sampai kapan kamu akan terus membuat keributan? Tahun baru malah mau dorong aku sampai mati. Pak Tua. Ayah, saya minta maaf. Saya juga tidak menyangka satu keluarga akan membuat keributan seperti ini. Omong kosong, siapa yang keluarga denganmu? Anak perempuan menikah itu seperti air tumpah. Sekarang kau masih ada hubungan dengan keluarga Shen. Kamu harus memperjelas semuanya. Yang ditindas hari ini adalah putra sulung dan cucu sulung keluarga Shen. Ayah ibu kalau hari ini tak bela kami soal ini, maka kami tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Ibu dan ayah semakin tua. Jangan asal bicara. Mari kita bicara. Tamparan yang baru saja kamu berikan padaku, 10.000 yuan atau kami lapor polisi. Bayar semuanya, sekarang giliranmu. Saya ganti rugi anggur dan kura-kura sesuai harga asli. Berapa harga barang-barangmu yang tidak berharga itu? Ini catatan pembeliannya, lihat sendiri. Apa semahal itu? Melihatmu seberapa mahal mungkin harganya. Biar kulihat. Kamu pergi lihat. Faktur pembelian. Ini lebih dari 1 juta. Kalau harus ganti rugi restoran dan maharku habis. Tidak, aku tidak bisa membayar jumlah ini. Shen Jishi, semua ini salahmu. Ini semua salahmu karena membuat bibi marahkan. Benar. Itu karena kami kurang pendidikan sebelumnya. Terlalu nakal, pantas dipukul. Ini semua karena anak itu tidak punya akal. Cepat dan minta maaf pada bibimu. Kamu tidak perlu meminta maaf. Bayar saja. Aku harus membayar. Jika kamu tidak membuat bibimu senang hari ini, aku akan memukulmu sampai mati di sini. Mama, jangan biarkan mereka memukul kakak lagi. Memukulmu sampai mati. Putriku lebih masuk akal daripada kalian semua. Kalau begitu mari kita dengarkan Tian. Berhenti memukulnya. Mereka hanyalah anak-anak. Pertengkaran kecil seperti ini biasa terjadi. Kalian berdua sering bertengkar kan? Mereka harus saling minta maaf dan lupakan. Ya. Semua sudah kembali. Saya perlu membuat lebih banyak pangsit. Ya, buat lebih banyak, anak-anak suka pangsit buatanmu.
Istriku buatlah dengan santai. Saya akan mengambilkan buah untuk anak-anak. Baiklah, Rebut tuan tanah. rebut. Saya akan merebut. Anak-anak pelan-pelan. Jangan sampai melukai diri sendiri. Kalian hampir menjatuhkan kakak. Lihat. Bisakah kalian berdua bergerak sedikit? Kamu kembali dan bahkan tidak membantu. Lihat betapa sibuknya seluruh keluarga. Menyebalkan sekali. Yushu. Apakah kamu baik-baik saja? Ibu. Ibu. Saya di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya saja, pangsit ini dibuat sia-sia. Kakak-kakak ipar. Pulang saja tak kerja apa-apa. Bahkan anak-anak pun tidak bisa kamu urus. Pekerjaan apa yang kamu bicarakan? Pekerjaan rumah kecil begini buang-buang waktu. Apa kamu tahu status kakakmu sekarang? Dia adalah orang yang mengurus urusan penting. Dia cari uang besar kerja kotor biar keluarga yang urus. Apakah itu sepadan dengan waktunya? Kenapa tidak aku bisa kakak juga bisa? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah pekerja rendahan. Bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengan kakakmu? Kakak ipar saya, kalau Anda kurangi kerja rumah dan keluar mencari pekerjaan yang bagus, masih mau ikut kakakku tiap hari. Apakah Tuan Shen ada di rumah? Para penduduk desa telah membawa semua anggur dari seluruh desa. Mereka semua menunggu Anda untuk menjualnya. Seluruh desa. Tuan Shen. Lihat betapa antusiasnya penduduk desa. Produk-produknya sudah dikemas semua. Itu ada di sana, di sebelah barat tempat latihan keluarga Anda. Total 1000 ton. Kapan Anda akan membawanya untuk dijual? Semua orang di desa menunggu Anda untuk menangani ini. 1000 ton. Kakak, bukankah kamu bilang kamu punya cara untuk menyelesaikannya? Bagaimana kalau begini? Kamu masuk sekarang dan bantu ibu dan ayah bekerja. Saya akan mengurus produk pertanian ini. Omong kosong apa yang kau ucapkan wanita. Saya juga bisa menangani ini. Saya akan menelepon. Siapa? Tuan Shen, Anda sama sekali tidak boleh menarik kembali kata-kata Anda. Ya terutama saat tahun baru. Jika terjadi kesalahan sekarang, bagaimana semua orang bisa merayakan tahun baru? Saya akan pergi menelepon. Tuan Fu, selamat tahun baru. Begini, saya punya satu kiriman barang di sini. Bisakah Anda mengirim kendaraan untuk mengambilnya sekarang? Apakah kamu gila, anak muda? Tidak ada mobil. Saudara, saya akan membayar. Satu kendaraan 10.000. Tidak. 50.000. Berikan saya alamatnya. Tunggu saja. Semuanya jangan khawatir. Lihat, suamiku adalah Tuan. Apakah ini masalah besar? Kakak ipar belum terlambat untuk jujur. Tutup mulutmu. Kami sudah bilang kami bisa menyelesaikannya. Apa kami perlu kamu ikut campur? Paman, mengapa Anda duduk di tanah? Bukan urusanmu, saya akan menyambut Tuan Fu. Enyahlah. Kepada siapa kakak meminta bantuan? Sepertinya itu Fuming. Nama itu terdengar sangat akrab. Yaitu saat kamu berulang tahun. Paman yang membukakan pintu mobil untukmu. Apakah kamu lupa? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Orang penting macam apa Tuan Fu itu? Merayakan ulang tahun pembohong kecil ini, dan bahkan membukakan pintu mobil. Memang, jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Beberapa orang kau tahu, berpura-pura menjadi bos kaya sendiri. Tidak mengenal Tuan yang sebenarnya adalah satu hal, tapi juga mengajari anak-anak berbohong. Sungguh memalukan. Ayo kepala desa, mari kita selamatkan leluhur kita. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Fu, hei datanglah perlahan. Hei datanglah perlahan. Tuan Shen benar-benar punya koneksi. Lihat, dia sudah membawa kembali pembeli untuk saya. Pendapatan keluarga saya untuk tahun ini akhirnya terjamin. Fuming Staffel New Group. Tuan Shen menyelamatkan desa kami. Tuan Fu, perjalanan Anda sulit. Apalagi saat tahun baru, dan membuat Anda datang jauh-jauh ke sini. Tahukah Anda ini adalah tempat yang sangat buruk, tempat yang bahkan tak bisa dipakai buang air. Lihatlah, saya mengendarai sedan saya ke sini. Bagian bawah mobil, saya hampir rusak. Tuan Fu, mohon tenang. Hanya saja kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Karena itu kami undang Anda yang hebat ke sini kan? Benar. Berhenti mengomel. Fei Yu.
Anda bilang sebelumnya untuk mengatakannya seperti ini. Apa yang Anda katakan yakinlah. Jangan khawatir, saya pasti akan memberikan. Saya katakan Tuan Sen dan bos besar ini. Kami sudah siap. 1000 ton produk pertanian. Kami para petani Anda tahu. Ini benar-benar tidak mudah. Bisa kasih kami harga bagus. 30 yuan. Kami mendapat untung 3 yuan. 3 yuan itu terlalu rendah bukan? Hanya saja panen tahun lalu tidak bagus. Bahkan anggur terburuk pun harganya 5 yuan. Tepat sekali. Kepala desa Zamang telah berubah. Sekarang adalah tahun baru Imlek. Dan ini adalah hari terakhir sebelum tahun baru. Jika Anda tidak menjual kumpulan barang ini hari ini, maka Anda hanya perlu menunggu sampai tahun depan. Lihat. Para tetangga masih membeli dengan harga 10 yuan. Jual atau tidak jual? Ayo pergi. Tuan Fu tidak. Tuan Fu, tolong jangan. Anda bilang Anda datang untuk membantu. Karena Anda sudah datang Anda. Saya di sini untuk menipu orang-orang udik ini. Saya tidak di sini untuk membantu, Tuan Fu. Terutama ini adalah tahun baru Imlek. Dan saya berjanji kepada mereka bahwa saya akan menjual produk pertanian mereka. Saya mohon pada Anda, tambahkan sedikit lagi. Jangan lupa dulu kita juga memanfaatkan mereka begini. Sekarang mau jadi dermawan besar ya? Tuan Fu. Suami. Tuan Fu, mereka semua adalah sesama penduduk desa saya. Saya masih harus tinggal di sini setelah ini. Saya tidak bisa mengurus ini. Tuan Fu. Kalau begitu saya tidak akan mengambil potongan. Itu seharusnya baik-baik saja kan? Baik, pergi jelaskan pada para sesepuh desa itu. Jelaskan kepada mereka. Silakan, jangan khawatir. Kepala desa. Jual saja seharga 8 yuan. Menjualnya dengan harga segitu tidak akan menghasilkan uang. Saya tidak punya pilihan lain. Anda menemukan saya terlalu terlambat. Sekarang harganya hanya 8 yuan. Jika Anda tidak menjual, Anda hanya akan menunggu uang jatuh ke tangan Anda. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak akan terlibat lagi. 8 yuan. Jual saja kalau begitu. Begitu baru benar. Mengeksploitasi petani, apakah kamu masih manusia? Gadis kecil, apa sebenarnya yang Anda coba lakukan hari ini? Kak, orang-orang ini semua dari desa kita. Mereka telah bekerja keras sepanjang tahun, hanya agar produk pertanian ini bisa dijual dengan harga yang bagus. Namun kamu dengan jahat menekan harga kamu. Apakah kamu masih punya hati nurani? Berhenti bicara omong kosong kepada saya. Apakah Anda tidak menganggap situasi saya serius? Anda masuk ke sana sekarang juga. Cepatlah. Saya punya pengumuman di sini. Kantor pusat memiliki peraturan untuk membeli anggur rumah kaca dan menyubsidi petani. Pengumuman perusahaan. Harganya tidak boleh lebih rendah dari 20 yuan. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa begitu murah? KEPLA desa, apakah yang Anda katakan itu benar? Itu benar. Rakyat jelata yang paling menderita. Dan kamu berkolusi untuk mengeksploitasi mereka. Apakah kamu pikir tidak ada yang bisa menegakkan keadilan bagi mereka? Mungkinkah dia adalah Tuan Grup Hauyu? Saya ingat pernah membukakan pintu mobil untuk putri Tuan. Saya melihatnya dari gaun. Itu tidak mungkin. Omong kosong, apa yang kamu The pikirkan? film was translated Tidak ada and satupun barang narrated mewah by padanya. M Media. Bagaimana mungkin ada tuan semiskin itu? Karena Anda mengklaim saya mengeksploitasi petani buah ini. Saya tak akan beli panen mereka sedikit pun. Tapi Anda jual hasil panen mereka dengan harga tinggi. Beli panen mereka seharga 40 yuan per kilo. Ini yang terbaik. Kepala desa tak mau beli, jadi kami tak bisa jual. Jika kita tidak menjual sekarang, hal pentingnya adalah itu akan membusuk di tangan kita. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Jika iblis-iblis di rumah itu tahu, mereka pasti akan membunuh saya. Kepala desa. Kepala desa Anda sudah bangun. Pak kiper, saya tahu niat Anda baik. Tapi bisakah Anda tolong jangan ikut campur dalam masalah ini? Kepala desa ini hasil kerja keras setahun desa.
Jangan biarkan dijual murah begitu. Anda tidak mengerti bagaimana dunia bekerja? Saya kepala desa saudara Anda. Cepat temukan dia dan minta dia berbicara baik kepada desa. Setelah kontrak ditandatangani dan pembayaran dilakukan, bawa semua anggur ini pergi. Tapi kepala desa, Tidak ada tapi-tapian. Saya kepala desa. Anda semua dari kota. Kau pulang kerja rayakan tahun baru lalu pergi. Itu tidak akan berdampak banyak. Tapi itu adalah hasil kerja keras setahun bagi kami para petani. Anda benar-benar tidak punya hati. Anda sama sekali tidak memikirkan kami. kalau begitu saya akan kembali ke dalam. Lakukan apapun yang kamu mau. Tuan Fu, mari. Minumlah teh. Xiao Shen, kau tahu ini tahun baru. Saya datang ke sini pagi-pagi sekali tadi. Mereka membuat saya bekerja sampai mati. Ya, Anda benar-benar sudah bekerja terlalu keras. Di mana kakakmu panggil dia kemari? Untuk memijat kaki dan bahu saya. Kita akan membahas urusan kita nanti. Luo Ren, kamu kembali tepat pada waktunya. Cepat bantu Tuan Fu merilekskan bahu dan lehernya. Tidak mengerti situasinya. Tuan Fu itu. Saya juga bisa memijat Anda. Baiklah. Dia bodoh, dia hanya picik. Tolong jangan pedulikan dia. Saya tidak akan memedulikannya. Ini anak kita kan? Kemarilah sayang, kemarilah. Kemarilah ke paman. Halo, Paman. Sangat patuh. Ini tahun baru. Paman tidak punya banyak untuk diberikan padamu. Ambil ini. Beli mainan terbaik. Silakan. Terima kasih, Paman. Sangat sopan. Cepat, cepat, cepat. Saya ingat kakakmu juga punya anak perempuan. Panggil dia keluar juga. Ya. Silakan. Gadis kecil koala. Gadis kecil koala. Gadis kecil. Putriku tidak menginginkan uang busukmu. Xiaoshen, kamu bilang kakakmu sangat cantik. Mengapa mulutnya begitu tidak menyenangkan? Tepat sekali. Lihat, ini tahun baru. Uang ini adalah uang tahun baru untuk anak itu membeli mainan. Orang macam apa Anda ini? Anda bilang Tuan Fu ini punya niat baik. Mengapa Anda masih menyimpan dendam? Apakah Anda mungkin mengeluh bahwa uangnya terlalu sedikit? Baiklah. Saya beritahu Anda, ini 5.000 yuan. Anda dengan patuh menawarkan saya secangkir teh. Uang ini milik Anda. Minumlah teh. 5.000 begitu saja. Tapi hasil jerih payah para petani itu. Kamu mencemooh mereka dan sama sekali tidak peduli kamu. Jangan bicara omong kosong. Tuan Fu, apakah kita akan menjualnya begitu saja? Tepat sekali. Kepala desa ini tahun baru. Awalnya, saya tidak ingin banyak bicara. Jika kamu ingin orang lain menuding KMO, maka jual barang-barang itu dengan murah. Jika kamu tidak mau, tunggu saja. Saya akan membantumu mencari seseorang. Bagaimana mungkin Anda memiliki kemampuan itu? Sejak kapan kakakmu menjadi begitu cakap dan punya koneksi untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana mungkin saya tidak percaya? Cantik. Saya awalnya mengira Anda seorang janda, tapi aku tak menyangka suamimu tak berguna begitu. Lepaskan ayahku. Ini, Bawa anak itu masuk dulu. The film was translated Saya and akan menemui narrated anak by itu. M. Lalu Media. cepat pergi. Ini tahun baru, jangan membuat masalah lagi. Kita perlu menyiapkan hidangan tahun baru. Segera kirim orang dari kantor pusat ke sini kepadaku. ya. Mari Tuan Fu. Minumlah selamat tahun baru. Kemarilah minum. Makanlah sedikit, ada banyak daging di sini. Ayo makanlah. Apakah ini anak? Nenek Tian lapar. Tian, jadilah anak baik. Tunggu sampai mereka selesai berbicara. Lalu kita bisa duduk untuk makan. Ayo pergi Tian. Berhenti, nak, ambil ini. Ada apa? Tidak masalah jika anak itu tidak tahu apa-apa. Tetapi kamu sebagai orang dewasa juga tidak masuk akal. Apa kamu tidak mengerti acara macam apa hari ini? Anak itu lapar. Ya, Jisi kita juga adalah cucu tertua.
Bukankah dia juga lapar di sini? Benarkah begitu? Kalau begitu suruh anakmu makan lebih sedikit. Dan jangan tersedak saat makan. Kamu bagaimana caramu bicara? Anak itu tidak akan mati kelaparan jika dia lapar sebentar. Bukankah lebih penting untuk menjamu tamu terhormat hari ini? Tuan Fu, putra saya ingin bersekolah di sekolah elit itu, katanya kepala sekolahnya saudaramu. Ya. 300.000. 300.000 ini. Aku lapar. Apa-apaan, bukankah ini putri Tuan? Tuan Fu. 300.000 ini. Saya akan membayarnya. Kalau begitu aturlah untuk putra saya. Baiklah. Baiklah, baiklah. Siapa anak itu tadi? Itu anak saudara perempuan saya. Anak kakakmu. Bagaimana gadis ini mirip dengan anak Tuan? Apakah kamu lapar sayang? Kakakmu mustahil. Tuan Grup Heo Yukan. Tuan Fu, Anda sudah minum terlalu banyak. Anda mulai bicara omong kosong, lihat. Tidakkah Anda pernah bertemu saudara perempuan saya? Dengan penampilan pedesaan dia, mungkinkah dia tua? Anak itu terlihat cukup mirip. Benar. Ya. Saya sudah makan, saya pergi. Anggur ini semua sudah dimuat dan siap dibawa pergi. Saya ingin berada di sini atas nama seluruh desa. Untuk berterima kasih kepada Tuan Fu. Lakukan sedikit lagi. Anda telah melakukan hal yang hebat untuk desa ini. Baiklah, ayo pergi Xiao Shen. Cepat antar kami pergi. Tuan Fu. Mereka belum memberikannya kepada kepala desa dan mereka membayar uangnya penuh. Uang apa? Anggur-anggur itu belum terjual sama sekali. Dari mana uangnya datang untuk membayar Anda? Tuan Fu, ini tahun baru. Bisa tidak kamu bayar sebagian dulu? Anda juga tahu ini tahun baru. Dari mana saya mendapatkan uang untuk membayar Anda? Tahun depan. Tidak Tuan Fu, saya lupa banyak sekali. Semua orang mengandalkan uang ini untuk tahun baru. Enyahlah. Ayah, tidak ada yang diizinkan pergi hari ini. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Apa kamu pikir ini rumahmu? Hanya mengamuk itu saja. Tuan Fu tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula, bukankah ayah kita baik-baik saja? Awalnya, harga belimu untuk produk pertanian sudah rendah. Dan sekarang, kamu masih ingin menindas orang, menekan harga, dan tidak membayar. Apakah kamu mencoba menarik kembali perkataanmu? Saya beritahu Anda jika bukan karena Anda hamil, aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Mengapa Anda tidak pergi bertanya-tanya? Prestis macam apa yang dimiliki Tuan Fu? Jangan membuat masalah di sini. Minggir. Kakak, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan anakmu sendiri. Saya tak akan bicara soal itu urusan keluarga Anda. Tapi Anda menyombongkan diri dan menyebarkan berita. Katanya Anda akan membantu menjual hasil panen warga desa. Sekarang bagaimana apa hasilnya? Mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun. Anda bahkan mengeluarkan uang Anda sendiri untuk itu. Apakah harga diri Anda benar-benar sepenting itu? Apa menyumbang uang? Bagus sekali kamu Shen Feiyu. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Kamu yang mengungkitnya bukan? Dia bicara omong kosong, tidak ada hal seperti itu. Shen Luoren, aku harus memberi pelajaran padamu hari ini. Jika semua ini benar-benar terbalik, Anda akan kehilangan segalanya. Orang-orang yang saya panggil akan segera tiba. Saya akan menangani masalah ini. Ku bilang panggil Raja Langit pun tak bisa kendalikan aku. Tuan Fu. Lalu mengapa anggur di luar tidak dibawa pergi? Apakah mereka akan menarik kembali kata-kata mereka? Kepala desa. Itu karena dia. Mereka ingin mengambil barang-barang Anda dan membayar setelah tahun baru. Ini bukan aturannya dulu. Kepala desa bisnis sedang sulit sekarang. Mau jual-jual, kalau tidak bawa pergi. Jangan-jangan, kalau tidak bawa saja mereka pergi. Kepala desa pria ini tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Jika Anda melakukan ini, semua orang akan tertipu. Jangan pernah berpikir untuk membuat masalah. Jangan buat masalah lagi untukku. Kakak, saya tidak bisa hanya berdiri dan melihat semua orang tertipu. Saya tidak peduli. Orang tua kita masih di desa ini. Jika semua orang tertipu, bukankah orang tua kita akan digosipkan nanti? Nya siapa yang kamu coba takuti? Tuan Fu itu memiliki wewenang yang begitu besar. Mungkinkah dia kekurangan uang sekecil ini? Ini adalah asisten Tuan. Tuan, saya minta maaf. Saya terlambat. Sesuai instruksi Anda, produk pertanian dan sampingan desa, semuanya akan dibeli dengan harga tertinggi tahun ini. Jangan khawatir kepala desa. Saya datang ke sini dengan uang tunai. Itu bisa dibayar penuh di tempat. Itu luar biasa, terima kasih banyak. Pergilah cari perwakilan mereka dari rumah ke rumah. Grup Heo Yu kami
akan mendistribusikan penghasilan sah Anda. Jika ingin berterima kasihlah pada Tuan Shen. Ini adalah Tuan Sam yang asli. Saya dulu bodoh karena tidak mengenali orang hebat. Kepala desa ini bukan salah Anda. Anda juga melakukannya demi kebaikan semua orang. Pertama ikuti asisten saya untuk mengambil uang Anda. Grup Hauyu. Luaran Anda adalah Tuan Shen. Itu Luoren. Jika kamu benar-benar tuan ini, lalu mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Saya baru saja kembali untuk tahun baru, untuk berkumpul kembali dengan orang tua saya. Tuan Fu. Bukankah Anda sangat akrab dengan grup Hauyu? Ya. Kenapa Anda masih tidak mengenalinya secara langsung? Dia berpura-pura itu jelas palsu. Berpura-pura. Tuan Fu, apakah Anda benar-benar mengenal grup Hauyu atau tidak? Bukankah Anda bilang bisa menyelesaikan masalah ini? Kenapa jadi seperti ini? Saya mengenalnya, saya akan pergi sekarang. Anda berhenti di situ. Anda tidak diizinkan pergi. Fumi, kamu buat masalah lalu mau kabur begitu saja. Kita belum menyelesaikan urusan kita. Tuan Shen, tolong ampuni saya kali ini. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi lain kali. Mengampuni Anda sekali. Para petani itu bekerja keras sepanjang tahun, mengandalkan beberapa barang itu untuk dijual demi uang. Dan Anda memeras serta menekan harga mereka. Apakah Anda masih punya hati nurani? Tuan Shen, tolong ampuni saya kali ini. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ampuni saya kali ini. Tidak perlu. Saya sudah memberi Anda banyak kesempatan. Ming Hao segera beritahu kelompok untuk melakukan perbaikan. Aku sudah menelepon. Fuming segera pecat dia. Tuan Shen, saya mohon tolong ampuni saya kali ini. Tuan Shen, saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Saya pasti akan mengganti kerugian para pekerja dan petani ini. Tolong ampuni saya kali ini. Grup kami tidak akan bekerja sama dengan orang sepertimu. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat karena bergantung pada kekuasaan orang lain. Juga, kamu menggelapkan dana publik. Tunggu untuk masuk penjara. Penjara. Pergi. Ini pakaian saya. Tuan, saya benar-benar minta maaf kepada Anda. Orang tua ini di masa lalu tidak menghormati Anda. Saya benar-benar tua dan buta. Kepala desa, apakah Anda sudah menerima uangnya? Ya, kami punya. Semua orang sangat gembira. Menerima uang tunai membuat mereka semakin bahagia. Kepala desa Anda. Kakak, apakah Anda sudah cukup membuat masalah? Saya dia. Apakah Anda menggelapkan dana publik? Tidakkah Anda tahu itu ilegal? Luoren. Kemana ibu dan ayah pergi? Saya suruh mereka ke kota rayakan tahun baru. Kakak, saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Anda harus menjawab dengan jujur. Saya akan memberitahu Anda. Lalu setelah saya memberitahu Anda, apa yang terjadi setelah tahun baru tidak diketahui bukan? Itu urusan Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu Diam. Apakah kamu menggelapkan atau tidak tagihan yang kamu berikan kepada para petani? Apakah kamu memasukkannya atau tidak? Xian, Feiyo, kamu bilang padaku semua uang itu kamu hasilkan sendiri. Tapi kenyataannya kamu mengandalkan uang orang lain bukan? Ayo cepat minta maaf pada kakakmu. Kakak ipar berhentilah berakting. Anda juga harus tahu kan? Asisten khusus akan segera selesai memeriksa rekening kakak. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Anda membayarnya kembali sekarang. Luoren. Bagaimanapun saya adalah saudara Anda. Bukankah saya hanya menipu sedikit uang dari mereka? Dan saya tidak mengambil milik Anda. Uang itu. Paling buruk, saya hanya akan membayarnya kembali. Anda membayarnya kembali. Saya bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Bagaimana dengan uang yang diberikan kepada Anda? Cepat berikan padaku. Uang apa? Aku jelas tidak punya uang. Semua uang keluarga kami diberikan kepada adik laki-lakiku. Sialan Anda dasar bajingan. Jika uang ini tidak dihasilkan, saya harus masuk penjara. Shen Feiyu, beraninya kamu memukulku. Aku beritahu kamu jika kamu memberiku uang ini itu milikku. Aku beri siapapun yang aku mau, kau tak bisa mengaturku. Dia memukul seseorang. Dia memukul seseorang. Tuan Shen. Anda beritahu mereka, kami kembali ke kota untuk merayakan tahun baru. Luoren. Luoren. Telah ditemukan bahwa Anda menggelapkan lebih dari 1 juta. Entah kembalikan uangnya atau masuk penjara. Buatlah pilihan Anda. Aku. Shen Feiyu, aku beritahu kamu. Aku jelas tidak punya uang. Setelah tahun baru kita berdua akan bercerai. Anak itu akan bersamaku, kamu dibebani setumpuk utang buruk. Kamu bayar sendiri. Jika Anda ingin bercerai maka bercerailah. Selama perayaan tahun baru ini. Lalu bagaimana saya bisa bertahan? Menyingkir.
Apa yang bisa saya lakukan?